Ini kelas dari pagi ya. Tulisan saya nih. Banyak kursi. Masa yang usah, langsung aja. Oke. Selamat siang, apa kabar? Sehat? Baik? Baik. Gimana liburnya? Kurang. Siapa yang bilang kurang? Ajukan maksudnya lagi. Ayo libur lagi kita. Ada yang pulang kampung? Apa? Ada yang pulang kampung? Tanya kampung mana? Ya nggak tahu kampung kalian loh. Masa kampung saya? Ngapain kan dengan kampung kalian? Lagi habis juga pulang kampung lagi. Pulang kampung jangan lupa oleh-oleh ya. Mau pulang kampung lagi mas ya? Asli mana? Enggak kan bervisi. Oh iya. Ini 2 kelas ya? Kok di sini 2 kelas dibuat? Oh 2019. 2021. 19 yang mana ini? 19 ya Pak. 19. Satu tok Pak. Apa satu tok? Rame ini. Satu tok datang. Oh, enggak. Gak sadar diri kalian. Lo baru ngambil apa nggak lulus dulu? Baru Kok bisa? Bisa Pak. Bisa Pak. Kok bisa? Bisa Pak. Muka kalian mencerminkan muka-muka angkatan tua ya? Enggak sih, 19 nggak terlalu tua ya? Iya Pak. Santai aja. Kalian belum pernah saya ajar ya? Sama sekali? Belum. Oke, jadi teman-teman sebenarnya dulu saya ngajar di DKV itu ada DKV 2. Terus saya diubah ke DKV 3 sampai DKV 4. Nanti di setelah ini 2 semester lagi nanti kita ketemu lagi. Jadi apanya DKV akhir lah. Dulu saya sempat ngajar bahasa visual dulu, tapi akhirnya saya diubah untuk ke DKV atas, jadi ngajarin branding sama kreatif advertising. Oke teman-teman, hari pertama gak afdol kita tidak perken. Karena apa? Kalau tidak kenal maka tak Saya. siapa yang mau saya sama kamu? Oke, ada yang kenal saya sebelumnya? Belum. Belum pernah kenal? Mau kenalan dulu? Iya. Boleh. Oke, jadi nama saya nggak campur lah. Ya. Ini nama saya pakai E ya, bukan A. Ya, biasanya Albert loh, Albert. Biar gampang, ini aja maksudnya ya. Gimana pengejaannya? Oh, sin dosa dong. Apa? Gimana ngejaannya? Kalau Indonesia, sehat. Kalau Inggris, Sean. Sean Connery gitu, Sean Kingston, nggak tahu namanya. Nggak tahu Sean Kingston. Sean Connery nggak tahu. Yang jualan roti goreng. Jual apa? Roti goreng. Roti goreng. Siapa? Saya bukan roti goreng. Bakwan goreng. Oke. Jadi panggil aja saya. Ya. Tapi di sini ya panggil Pak ya. Tapi kalau ketemu di luar, ketemu saya panggil aja Bro, nggak apa-apa ya. Oi cuy, gitu nggak apa-apa. Santai aja, ya. Mas gitu loh. Kak, Bang, asal jangan CUK ya. Woi, CUK gitu. Saya tendang Pak kalian. Oke, jadi gini teman-teman, kenalan ya. Jadi saya juga mau kenalan sama kalian dulu satu-satu. Jadi hari ini di pertemuan pertama kita cuma perkenalan, terus kontrak kuliah, RPS-nya, sistem apa namanya, per bulan kita sampai UAS. Nanti saya beritahu langkah-langkahnya, sama sedikit media kreatif itu apa. Ya, jadi supaya kalian tahu. Jadi pertemuan pertama itu penting ya.
nggak cuma mata kuliah ini, semua mata kuliah. Pertemuan pertama itu penting supaya apa? Supaya kalian tahu selama 1 semester itu kalian mau ngapain. Selama 1 semester itu kalian tahu, oh ini mata kuliah ini tentang apa, materi ini ngapain, ya. Jadi makanya pertemuan pertama itu penting. Semua mata kuliah itu harus tahu. Kecuali dosennya nggak ngasih RPS-nya, harusnya dikasih, ya. Dan dijelaskan sedikit media kreatif apa mata kuliah itu apa. Oke, jadi sebelum itu teman-teman saya mau kenalan dulu, Pak. Sudah kenal saya. Sekarang saya mau kenalan. Ini F berapa F? Wah, banyak sekali orangnya. Nanti ada konsultasi mati saya. Kalian gak rencana bingung pindah kelas kan? Ingin? Hari lain, tapi penuh ya? Tapi gabung ya kelas kalian ya? 26, 40 tahun 9. Oke, nanti saya panggil berdiri, push up, sit up, horror. Ade Priambodo. Iya, Pak. Kenalan dulu. Dari mana? Perkenalkan, saya Ade Priambodo. Ini saya 21/2/319. Ya lo gitu aja. Jurusan di kafe. Ya nggak usah jurusan tahu ya. Asal dari mana? Sukun Malang. Malang, oh asli Malang. Iya. Oke. Dulu SMK SMA SMK di Elin. dulu SMP ya, dulu emang SMP. SD juga malah. Adinda Nur Ersia Putri Pratama. Nama saya Dinda, saya orang Malang. SMK dulu Mbak? SMK Di? Malang Grafika. Oh, Mas, Grafika. Ya. Iya. Jangan marah-marah Mbak, santai ya. Ya. Tidak relax, tarik nafas. Kita 3 gram masnya nih buat marah tuh. Ali Akbar, Arafah. Nama saya Ali Akbar Arafah. Saya dari Madiun. Madiun. SMP sama ini? Asal dari Warnos Madiun. Ininya dulu sekolahnya. SMA-nya. SMA. PKP Amal Mustafa. Ali Akbar ya. Iya. Amalia Putri Sari. Apa itu kamu tadi? Bisa kamu? Ulang, saya belum lihat. Mau diulang dulu kan? Dari mana? Malang asli. SMP SMA? SMA. Ya itu kan cuma. Ngapain lagi? Mau freestyle kamu sini? Antita Tri Suharyanti. Perkenalkan, nama saya Tita, saya dari Kepanjen Kabupaten Malang, alumni SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Bagus ya, apa yang kayak tepuk tangan loh ini? Andriana usia MS. Apa itu? SGSM. Ardiana. Dari Trenggalek. Trenggalek. Dulu apa? SMK Hibur Fikri Trenggalek. Oke, Aulia Dina Rosida. Perkenalkan, nama saya Aulia Dina Rosida dari Malang. Si Malang. Iya. SMP SMA dulu? SMK Fikri. Ada yang temannya. Ini Pak, teman sekelas dulu Pak. Oh, aku yang tolong paling banyak dulu. Aufi Darula Ashari. Aufi. Iya. Perkenalkan, nama saya Aulia Dina Rosida dari Malang. Dulu di sekolahnya Di SMK Grafika. Grafika. Afri Cahya Resti. Perkenalkan, nama saya April, asal Malang. Di mana lu? Sekolahnya SMK 4. Oh, lupa gitu dong. Oke.
Awaludin Ramahandi Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Awaludin Ramahandi Prasetyo, asal dari Ternate, Maluku Utara. Tapi Maluku sekarang, Utara? ya? Maluku Utara, asli Iya. sana apa? Asli sana. Oh. Tapi sekarang udah menetap di Kepanjen. Tetap? Ada Iya. pindah? Semua orang pindah? Sama orang tua. Pindah semua? Iya. Dulu SMA-nya di? SMK 1 Temen. Oh, terakhir. Pindahnya waktu apa? Waktu kuliah? Ya? Pindahnya waktu kuliah? Iya, betul ya. Apa mereka pindah dari berapa kuliah di sini? Kalau orang tua pindah duluan dari saya masih SMK. Saya kira gara-gara kamu nggak mau ninggalin anaknya gitu. Mau pindah semua ya? Iya. Daniel Pasnala Samsuatmojo. Perkenalkan, nama saya Daniel Sawala. Lawak ya? Ya, Dulu di mana? SMA PGRI Lawang. Oke. Danis Burhan Amali Nuryanto. Ada. Perkenalkan, nama saya Danis asal Tulungagung. Tulungagung. Dari mana dulu mas? SMK Subang. SMK. Ambil apa? Ambil MM. Denis Bernardin Bala Kanza. Perkenalkan, saya Danis Bernardin asal TP. Asal mana? TP. TPP. Kok terpaksa kau? Terpaksa. Nusa Tenggara Timur. Oh, TPP. Jam 5 pagi. Kamu udah masuk jam 5 pagi? Enggak kan? Belum ya? Hemalia Feby Putri Melati Sukma. Perkenalkan, nama saya Hemalia Feby Putri Melati Sukma, biasa dipanggil Feby. Saya sama. Semalam. Dulu di mana Pak? Oh jajar. Sekolah di mana? Dari mana? Dari tadi Pak. Ilham Aditya Nugraha. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha. Saya asli Malang. Saya lulusan SMK Nasional Malang. Oke. Kok tepuk tangan dulu? Oh, pernah sama saya dulu? Pernah. Apa? Apa? Yang visual identity. Angkatan berapa Pak? 2020. Oh. Identity itu kan bukan saya semester lalu kan? Apa sih dulu itu yang buat brand itu? Yang kemarin. Oh ya, visual identity. Ya itu. Tapi yang kalian belum dapat visual identity belum ya? Sudah. Sudah. Bukan saya tapi kan? Bukan. Kamu waktu itu masih saya? Iya. Oh. Saja nih ya, rebranding saya. Ya. Jadi nanti kalau kalian nggak lulus visual identity, nggak boleh ngambil rebranding. Lulus semua visual identity. Lulus. Bagus. Kalau lulus kalian bisa ngambil rebranding. Kalau kalian nggak lulus visual identity, kalian nggak bisa ngambil rebranding. Karena rebranding ikatannya dari visual identity. Ya. Angkatan apa? Yang sama siapa dulu? Ini dari Madura itu dulu. Makanya kayak gak asing muka kan? Iya, memang. Kayak gak asing gitu. Oke, Herul, Anam. Iya itu ada. Nama saya Paton, asal Lubulinggo. Siapa? Paton. Patoni. Iya. Oh, dari itu. Panggilannya Paton. Dari Lubulinggo. Probolinggo. Lailatul Qadriyah. Perkenalan. Saya tebak itu saya kata 2019. Iya kan? Nanti dulu. Ya sudah. Ini banyak. Perkenalkan, nama saya Laila Bukadia, biasa dipanggil Ila. Nama Malah. SMK? PGRI. Muhammad Rizky Habibi Ainun. Perkenalkan, nama saya Rizky, saya asal Jombang.
Jombang. Dari mana lu? Dari SMK PG 1 coba. SMK ya? Iya. Muhammad Kasbi. Gimana nih baca nih? Kanivita. Ivan Pak. Biasa dipanggil Ivan. Oh. Dari mana? Kan nama saya Ivan, asal saya dari Jombang. Sama, tetangga. Beda. Jauh Pak. Sebelumnya kenal dulu. Sebelumnya kenal belum sama Masnya? Baru di sini kan. Ya kamu gak terkenal di Jombang ya? Muhammad Islam Ainun Yakin. Panggilan saya itu saya Sriwala. Nama lengkap dulu panggilan. Nama lengkap saya Muhammad Islam Ainun Yakin. Panggilan saya Ino. Ino. Iya. Ino. Iya. No. Iya. Oh ya itu. Ainun jadi Ainun gitu. Iya. Ya nama saya panggilan saya Ucok ya. Nedisha Luni Afrilia. Perkenalkan nama saya Nadisa Lati, biasa dipanggil Nadisa. Asal saya dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Kalimantan Timur. Balikpapan. Samarinda itu ya. Iya. Outing ya. Tadi di kelas tadi pagi saya kan ngajarin pagi juga. Kelas tadi pagi 4 orang dari Kaltim. 4 apa 3 ya? Cowok semua tapi. Sama Kalsel 1. Banyak sekali orang Kalimantan ya. Angkatan ini. Alhamdulillah. Hobi dari mana? Secara informasi saya juga orang Kalimantan ya. Oh iya. Iya. Iya Pak. Apa? Ada deh. Kalimantan apa? Ya. Tapi udah lama dari S1 semua di sini. Cari tahu di sendiri ya. Radani Ayu Sanita. Kenalkan nama saya Radani Sanita, bisa dipanggil Ayu. Asli Magelang, Jawa Tengah. Magelang. Oh Magelang. Iya. Dari mana itu? SMK siapa? SMA 1 Luar. Magelang ya. Iya. Revi Yasar Rizkullah. Perkenalkan nama saya Revi Darsuwo, saya dari Pasuruan. Asal sekolahnya SMKN 1 Singasari. Singasari? Iya. Umu Latifah Rahman. Kenalkan nama saya Latifah Rahman, biasa dipanggil Iva, dari Wonosari Malang. Dari mana? Gimana Mbak? Dari SMK Muhammadiyah 1 Panji. SMK. Kania Laila Ramadhani. Perkenalkan nama saya Kania Laila Ramadhani, biasa dipanggil Kania. Asal sekolah saya dari Malang, asal Malang. Malang. Orang Malang. Iya. Sekolah di Batu. Iya. PP. Jauh sekali. Oh enggak, tadi ya Batu Malang. Naik dikit, macet dikit lah. Jeretiko Sofanda. Perkenalkan nama saya Yeriko Novanda, bisa dipanggil Miko. Miko. Asal Malang. Dulu SMA-nya di Karis. Saya angkatan ini ya. Oh ini Muhammad Kasbir itu mana? Oh dari ini, pindahan. Transfer dari Akan Pacitan. Pacitan. Iya. Oke, angkatan yang 2019 ini. 2019 Adiaski Nonggola. Kenalkan nama saya Divya Rizky, asal dari Malang. Dulunya sekolah di Grafika. Grafika. Emang dari dulu belum ngambil ini? Belum. Kok bisa? Gak tahu Pak. Gak bisa. Saya masih bingung ya, nggak apa. Iya. Mungkin kamu anak terhilang ya. Sempat cuti ya? Sempat. Oh pantas. Oh nolak. Semester 2. Ya tapi tetap cuti kan? Iya. Kalau ini dia kamu dulu. Sama ini pasti cuti semua kan? Ya Pak. Semua sih. Kalau nggak cuti, enggak lulus. Oh nggak ngambil. Kirain nggak lulus, sorry sujud ya. Alfian Rudianto. Sendiri. Maka nama saya Alfian, saya Sri Lumajang dari SMK
Lumajang. Eka Kurnianto Putra. Perkenalkan nama saya Eka, saya dari Malang Pak. Di Malang. Apa yang tas kamu tenteng-tenteng itu? Mau pulang kamu? Jawa. Apa? Jawa. Asli dari Malang Mas ya? Oke, Heri saya Pak. Oh. Ezra. Dian Naja. Gak ada Pak. Gak ada? Ada. Waduh, hari pertama gak ada. Pak aku tahu. Kamu Senayan? Perkenalkan saya Pak Idan Firdaus, asal Bojonegoro. Bojonegoro. Ayo jangan kayak gitu, banyak yang ngedok ya. Feby Trio Irawan. Nah ini ada Pak, asal Gunung Gak ada. Gak ada Pak. Apa? Dari Dampit Pak. Apa? Dampit. Dia dari Dampit tapi gak ada yang mau Pak. Muhammad Farid Azhar. Ya, perkenalkan nama saya Farid. Saya asal Malang. Saya dulu sekolah di SMA 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian. Ini calon-calon ormas nih. Muhammad Nabil Al-Haddad. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Al-Haddad, asalnya dari Flores. SMK saya di Cendika Bangsa Panjen. Panjang. Udah ini. Udah pindah Apa di Malang? Udah di Malang kapan? Dari 2012 Pak. dari SMA nih. Iya Pak. Wedi Rizky Agrananda Michael Saputri Panjang. sakit Pak, orangnya Pak. Sakit? Ya, Kenapa nggak chat saya? nggak tahu Pak. Enggak, saya kalau nggak di chat saya nggak terima. Nanti ada bantuan. Ya Pak. Dia ngechat kali kamu. Iya Pak, tadi tak suruh ke kampus Pak. Ah, apa yang sakit suruh kamu? Kalau datang sini tiba-tiba pingsan di tengah, kau yang urus lah. Suruh chat saya. Iya. Atau chat di grup aja, ada grupnya kan? Nggak tahu Pak. Kita belum. Ada grupnya. Ya ada Pak. Biasa Pak 19 telah Pak. Yang 2020 nggak ada Pak. Ada harusnya. Dulu nggak ada, terus nggak ada. Tanya di grupnya ya kok. Ada grupnya. Ada. Oke, gitu ya perkenalannya. Jadi jujur aja kalau sama saya nggak terlalu hafal nama. Kalau saya itu cuma hafal di muka biasanya. Muka atau kerjaan kalian. Jadi misalnya nanti kan kita ada milih, nanti saya spoiler, kita ada tugasnya kita milih satu brand atau produk per mahasiswa ya. Misalnya masnya ngambil produknya apa, Beng Beng misalnya. Saya bisa ingatnya nanti Mas Beng Beng nanti ya. Mas Beng Beng. Atau nih Rinso, Mas Rinso gitu. Jadi jangan ini ya, jangan sakit hati ya. Saya emang nggak terlalu hafal ini biasanya nama, tapi banyak ya. Saya nama-nama jalannya nggak hafal. Lewat jalan itu baru lewat jalan 5 menit kemudian lupa saya jalan pulang. Jadi yang saya ingat cuma kalau nggak muka sama kerjaannya ya. Jadi jangan bingung nanti kalau saya pakai bisa masnya namanya pakai Mas Rinso lah apa gitu ya. Aman Pak. Nah, produk kalian ya. Aman Pak. Yoman. Oke. Teman-teman, jadi nanti hari ini kita akan kasih apa RKS-nya, saya lihatkan, nanti saya kirim juga ke teman-temannya. Mau pernah lagi, tanya-tanya lagi apa langsung ke ini? Tanya lagi nggak apa-apa Pak. Mau nanya apa? Bapak siapa namanya? Bapak siapa namanya? Oh, satu lagi lupa saya. Ketua kelas. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Perwakilan deh. Sebut aja namanya. Cepat. Sebut aja. Tunjuk. Yang kalian percaya. Enggak ada yang kalian percaya. Nggak ada Pak. Iya benar sih, yang percaya jangan percaya manusia ya.
Percaya sama Tuhan ya. Bagus. Enggak serius. Ada nggak yang mau kunjung? Enggak ada, Pak. Enggak ada yang mau ikut kelas. Nabil Pak. Wih, Nabil. orang Arab kalau memimpin itu bagus Pak. Nabil yang itu tadi ya? Oke, Nabil. Ada lagi yang lain? Tulis dulu. Nah, gitu. Hidung Pak. Hidung. Islam Pak, Islam. Islam. Hidung Pak. Satu lagi cewek. Amalia. Oke, 3 calon ya. Ingat kita ini negara apa? Demokrasi ya. Jadi segala sesuatu dipilih dengan secara demokrasi. Oke, kalau gitu kita ada 3 calon. Ya, jadi menentukan memilih, jangan ada yang golput ya. Dengan cara mana tadi tiga calon, nanti kita coblos matanya pakai pisau ya. Enggak. Oke, Nabil, siapa yang mau angkat tangan? Nabil, dari kelas katakan. Apa yang jauh? Boleh lebih dari satu pilihannya, asal jangan golput. Nabil, katakan. Oke, dah. Islam. Pak tadi mengangkat semua ini. Demokrasi. Wah, banyak ini udah. Islam. Amalia. Ini cowok-cowoknya mau buset. Oke, udah ya. Selesai ya. Mana? Mas Islam. Mana Mas yang berdiri? Mana Mas ya? Jangan Islam Pak. Jadi panggil namanya. Panggil apa? Inung. Ya. Ibu apa Inung sih? Inung. NG. Inul. Inung. Oke, Mas Inung ya, kelas ya. Iya. Oke. Mas Inung ke kelas, teman-teman ada yang keberatan nggak ada ya? Atau Mas Inung yang keberatan jangan, nggak ada yang keberatan. Oke, mungkin sebagai ketua kelas baru ingin mengucapkan sepatah kata sambutan. Ya selamat Mas Inung, waktu tempat saya selamat. Maju lagi. Ini contoh anak DKV ya. Ini anak DKV rambutnya. Oke, sambutan dulu. Bahagia apa gitu boleh. Kata terima kasih ke orang tua. Ya sebagai ketua kelas yang baru. Sebagai ketua kelas yang baru, mohon bantuannya. Terima kasih. Oke, bagus ya. Mas, gak mau kasih kata-kata mutiara. Motivasi gitu. Supaya teman-teman bisa ngertiin nanti. Gak punya motivasi ya Pak. Baik Pak, betul. Tidak ada punya motivasi Inung 2023 gitu. Oke, Mas Inung nanti setelah kuliah nanti chat saya, tulis nama, nimu, kelasnya, sama bilang ketua kelas gitu ya. Oke teman-teman, dan lagi yang mau diucapkan, dipertanyakan, kita hari ini santai aja kok. Ya, santai aja, kita cuma ngomongin RPS-nya, mata kuliah ini apa, struktur pembelajaran kita seperti apa, penilaian seperti apa, sama kontrak kuliah kita seperti apa. Hari ini toh. Jadi belum ada materi, tenang aja. Ya. Ada sebelum dimulai nih, ada yang mau ngomong dulu. Jadi kalau sama saya santai ya. Jadi yang belum pernah saya ajarkan, kata-kata belum pernah saya ajar ya. Dari Mas ini ya. Kalau sama saya teman-teman boleh santai. Oke, maksudnya santai gimana Pak?
nanti sudah selesai puasa atau segala macam, boleh bawa minum boleh. Ya, asal jangan bawa makan ya. Jangan bawa makan, jangan bawa durian. Aduh, durian. Minumnya es kopi gak apa-apa. Gak apa-apa. Bawa Starbucks pun gak apa-apa. Waduh, Bisa. Boleh. Starbucks kan dekat tuh. Tapi ingat, kalau Starbucks ini satu ya. Kok ada privilege di lagi? Enggak. Maksud saya kalian bawa minum pun gak apa-apa. Asal jangan ribut. Oke? Santai aja. Tapi nanti, jadi nanti ada konsultasi segala macam, nanti saya kasih waktunya. Boleh apa segala macam. Ya, jadi ya, sama saya santai. Tapi teman-teman perhatiannya, saya paling gak suka deadline. Deadline itu kalau misalnya teman-teman saya kasih seminggu selesai. Kalau bisa lewat dari deadline, nilai langsung saya gak berubah, langsung saya potong. Jelas ya? Jadi saya paling gak suka kalau deadline-nya udah ada alasan apapun. Kecuali benar-benar sampai kalian kayak berdarah-darah gitu, lupa begini ya. Atau laptop kalian tiba-tiba meledak, udah nyaman ya. Kan banyaknya di kafe kan juga alasannya laptop tuh. Tapi banyak bohong juga kalian itu biasanya. Saya tahu. Laptopnya rusak padahal memang nggak dikerjakan. Ya. Tapi itu jujur aja ya teman-teman ya. Kalau kejujurannya aja. Karena yang kalian nggak masalah. Kan masalahnya kalau kalian nggak jujur kan ke atas ya. Kelafon maksudnya. Ya. Jadi jujur aja teman-teman ya. Deadline harus tepat waktu. Seminggu. Tapi kalau kuliahnya santai aja, mau kita lucu santai, ketemu di luar panggil cuy segala macam santai ya. Tapi kalau soal tugas deadline harus tepat waktu. Oke, kalau gitu teman-teman langsung ya. Oke, saya duduk aja apa ya? Saya agak capek hari ini ya. Tadi ngajar dari pagi, ngajar siang ini, nanti malam saya ngajar lagi seperti itu. Semangat Pak. Penjilat kali ya Pak? Makasih Mas. Oke, teman-teman, jadi teman-teman sudah masuk ke DKV 3. Oke, ini dari mata kuliah. DKV 3 kan teman-teman sudah melewati DKV basic, DKV awal. DKV awal itu apa? DKV 1 dan 2. Contohnya apa? Visual identity kalian sudah lulus. Bahasa visual kalian sudah lulus. Nirmana kalian sudah lulus. Typografi kalian sudah. Kalian udah kan? Ya. Itu adalah dasar. Sketsa juga udah toh? Vektor udah kan? Bitmap manipulasi sudah. Itu DKV awal. Kenapa saya tanya begitu? Tapi teman-teman di penerapannya media dan kreatif, semua itu nanti bisa masuk di semua mata kuliah itu. Tipografi misalnya. Tipografi itu apa? Ilmu yang belajar tentang apa? Udah lulus kan? Font. Huruf, tulisan. Jadi tipografi itu apa? Ilmu yang belajar tentang huruf. Udah. Kita anak DKV itu huruf aja ada pelajarannya. Nah, tapi itu apa? Untuk desain. Nanti misalnya kalian nanti di media dan kreatif ini kayak ada desain segala macam ya. Oh, nanti target pasarnya siapa? Kalian buat medianya. Oh, huruf yang bagus yang cocok. Misalnya target pasarnya menengah ke atas. Jadi gaya desainnya mungkin simple, elegan. Jadi huruf yang digunakan apa yang cocok? Misalnya sans serif apa serif? Yang pakai ada buntutnya. Sans serif. Gitu. Paham ya? Jadi huruf pun jadi masuk. Nah, itu dari mata kuliah sudah kalian lulus. Lalu estetika tentang keindahan, kan kalian udah lulus kan keindahan toh. Nirmana kalian belajar bidang, garis, warna. Jadi feel kalian dalam desain, feel kalian dalam unsur desain itu ada. Ya unsur visual ada. Jadi gitu tadi kalian gunakan di mata kuliah ini. Jadi banyak semuanya ya. Sama semiotika, bahasa visual semiotika kan? Iya. Apa itu semiotika? Semiotika itu apa ya? Belajar apa semiotika? Tentang tanda. Tanda. Tadi jawab terus ya. Jangan lupa kalian. Sehingga kita belajar tentang tanda. Tanda itu apa? Kayak simbol, icon, indeks, atau gestalt. Ya, itu bisa masuk nanti. Nah, kenapa saya bilang itu? Dan ingat ini, baca. Mata kuliah ini adalah 4S. Kalau 4 SKS artinya
praktek. Ini mata kuliah praktek. Makanya 4 SKS. Jadi kita akan banyak praktek. Kita akan banyak membuat media yang kreatif pastinya. Ya. Tapi tetap ada teori. Mungkin nanti teorinya agak banyak di awal. Mungkin teori minggu depan sama 2 minggu lagi itu teori semua. Ya, tapi kita memperkuat dasar dulu. Nanti kalau sudah tahu dasar, tahu teori, baru kita gaspol sampai UAS itu praktek semua. Jelas ya? Jelas. Jadi ini mata kuliah praktek, makanya praktek. Oke. Langsung ya. Jadi manfaat kuliah ini teman-teman, yang pastinya saya bilang tadi, ini aja saya langsung tulis saja. Jadi mata kuliah kalian ini namanya adalah media dan kreatif. Ingat, itu adalah dan. Kalau dan artinya apa? Memiliki 2 variabel. Jadi media dan kreatif. Jadi kalian punya 2 variabel. Variabel pertama adalah media, variabel kedua adalah kreatif. Nanti jangan heran kalian setelah ini di mata kuliah berikutnya ada beberapa namanya ikut ada kreatifnya. Ada kreatif advertising lah, kreatif apa gitu lain-lain ya. Jadi jangan bingung kenapa kalian dituntut kreativitas, karena kita anak DKV. Anak DKV itu harus bisa memecahkan masalah. Kita sebagai problem solver. Ya, untuk problem solving sebuah problem. Oke. Masalah dalam desain. Jadi saya bilang teman-teman, kalau teman-teman tahu kita itu kalau anak DKV ya harus punya 2 hal. Anak DKV. Jadi 2 hal itu apa? Jadi teman-teman itu punya pertama hand. Hand itu apa? Tangan. Oh iya. Kalau satunya lagi head. Maksudnya apa? Jadi kalian punya hand itu apa? Skill. Ngedesain kalian, skill kalian. Entah itu kalian suka desain painting, bisa menggambar, mungkin ilustrasi, atau fotografi, sinematografi, terserah kalian nanti kan itu penjurusan loh. Atau desain grafis, ngedesain itu terserah kalian punya hand. Tapi ingat, kalian juga harus punya hand. Kreatif. Ya, makanya nanti di sini di teori awal untuk memahami teman-teman kita akan belajar 2 teori ini dulu. Media itu apa aja? Media itu banyak. Nanti ada di periklanan ya nanti mungkin kalian dapat di pengantar periklanan segala macam. Tapi nanti sedikit kita belajar media itu ada media iklan segala macam loh. Di media iklan itu nanti ada dibagi lagi ada TTL, ada PL, ada BTL sama TTL. Udah tahu itu apa? Oke, ATL itu above the line, kalau BTL itu below the line, terus TTL itu through the line, itu gabungan dari ATL sama BTL. Contohnya ATL itu apa? Ada poster lah segala macam. BTL ada contohnya apa? Ada explainer, ada yang event segala macamnya. Jadi itu berbagi ada macam-macamnya teman-teman. Nah, media itu, dan media itu ada media cetak, media rekam, ya. Nanti ada lagi media nanti ada media interaktif. Itu nanti semua kita akan belajar. Tapi nanti media rekam kita nggak fokus di mata kuliah ini ya. Nanti yang fokusnya cuma media cetak, sama media online, sama media interaktif. Yang media rekam nanti fokusnya nanti kalian ambil di sinematografi atau videografi ya. Jelas ya? Jadi kita harus belajar media itu dulu apa? Banyak loh media itu ya. Nah, jadi teori dulu kita. Nah, sekarang pertanyaannya kreatif itu apa? Kreatif itu ya gitu. Ini otak kalian. Ya, jadi di situ kalian membuat yang namanya brainstorm. Apa itu? Berkonsep. Paham? Jadi kreatif itu kalian buat konsep. Di kreatif itu ada namanya pendekatan kreatif approach. Ada juga yang namanya proses kreatif. Menurut ahli ada 4 proses berpikir kreatif. Nanti kita belajar semua itu. Ya, teori dulu. Ini teori. Masing-masing kan 2 variabel kan? Makanya di sini teman-teman manfaat mata kuliah ini pertama adalah memahami. Saya merah. Jadi kalian memahami itu adalah dari teori. Setelah itu ingat ini 4 SKS artinya praktek. Setelah memahami baru mau 2.
Jelas ya? Jadi kalau kalian mau buat sesuatu, kalian harus tahu dulu dasarnya, tahu dulu teorinya. Paham? Membuat itu gimana? Apa yang dibuat, Pak? Ini nanti teori. Masing-masing ini saya jelaskan teori nanti minggu depan ya. Masing-masing media itu apa, kreatif itu apa. Prakteknya apa, Pak? Prakteknya adalah gabungan kedua ini. Prakteknya adalah gabungan kedua ini. Makanya saya ngomong media kreatif gitu aja. Nggak usah pakai dan. Media kreatif. Ya, kalian membuat media yang kreatif. Nanti dari dasarnya, media cetak yang kreatif itu apa? Nanti kita medianya misalnya contohnya adalah poster ya. Adalah poster. Media cetak. Poster. Kreatifnya di mana, Pak? Kita akan membuat namanya digital imaging product. Nanti saya jelaskan digital imaging product nanti kan. Santai aja dulu. Ini permulaan aja. Jadi ada temanya digital imaging product. Digital imaging product itu apa, Pak? Itu nanti Pak. Nah, kreatifnya dilihat dari mana? Saya bilang tadi kreatif itu apa, Bre? Storming atau konsep kalian. Nah, di sini kalian sebelum buat poster, kalian harus buat brainstormingnya dulu. Jadi saya minta draftnya, sketsanya kasar. Lalu kalian saya minta membuat keyword apa? Kata kuncinya apa? Nanti saya menggunakan desainnya ini, nanti kalian tulis, desainnya seperti apa. Jadi benar-benar kalian buat draftnya dulu atau blueprintnya dulu, atau brainstormingnya dulu. Jadi jangan langsung jadi poster. Jelas maksud saya? Itu yang kalian, makanya nanti di setiap mata kuliah ini ada yang namanya konsultasi. Di setiap mata kuliah ini harus ada konsultasi. Oke? Karena setiap orang pasti berbeda-beda pemecahan masalahnya. Jadi setiap orang harus ada konsultasi. Kalau nggak ada konsultasi, Pak, tiba-tiba tugasnya saya buat poster, tiba-tiba udah jadi poster tapi kalian nggak konsultasi, nilai kalian langsung saya potong jadi setengah. Kata dulu. Ya, kalian kalau langsung kerjakan langsung selesai tanpa ada konsultasi, tanpa ada brainstorming atau konsepnya, langsung saya potong setengah. Jelas? Karena yang saya nilai itu dari sini juga. Ini makanya mata kuliah ini dan kreatif. Kreatif itu kita belajar bagaimana membuat brainstorming. Inilah yang ditekankan di mata kuliah ini. Kalian bukan hanya membuat media, tapi kalian juga bisa membuat brainstormingnya, blueprintnya, ya draft awal. Oke? Jadi nanti saya minta, makanya di sini ada riset sedikit. Misalnya contoh yang tadi saya bilang beng-beng. Beng-beng. Kalian mau buat produk brandnya beng-beng. Sekarang kalian mau buat poster. Posternya tentang apa? Beng-beng. Mengimagekan beng-beng itu apa sih? Kalian nanti melihat target pasarnya untuk siapa beng-beng. Beng-beng ini produk apa? Kalian harus tahu dulu apa yang ditawarkan beng-beng. Nah, dari situ kalian sudah ngerti, visualnya nanti posternya harus seperti ini desainnya, sesuai dengan tagline-nya. Nanti gambarnya seperti apa? Nah, itu adalah konsep brainstorming-nya. Paham ya? Misalnya juga keyword. Ini misalnya susu bebelak misalnya. Ya, produknya susu bebelak. Kalian kasih keyword, kata kunci apa? Anak-anak. Susu formula anak. Jujur anak-anak kan targetnya kan. Sudah kalian pikirkan, nanti saya menggunakan warna desainnya yang cerah atau pastel. Nah, mungkin kalian pakai nanti warnanya dominan hitam. Nanti pakai logo-logo, atau pakai icon-icon atau simbol tengkorak gitu. Bebelak tapi tengkorak. Kan nggak mungkin dong. Mungkin nanti konsepnya kali ini pakai ada konsepnya yang menggambarkan keceriaan, sehingga saya menggambarkan keceriaan itu seperti apa, atau desainnya ilustrasinya seperti apa gitu. Jelas maksud saya? Jelas. Nanti ada sedikit ini yang kalian analisa. Analisa ini cocoknya apa tuh? Ya teman-teman, jadi di kreatif itu di sini. Ini yang saya lihat juga. Nanti kalian tulis. Nah di sini teman-teman boleh kalian tulis tangan. Pakai sketchbook gitu misalnya ya. Sketsanya kalian gambar manual, kalian tulis tangan boleh. Atau ada beberapa anak-anak yang dulu ya, ada yang dulu itu langsung sukanya pakai laptop. Jadi langsung ngedesain sketsa kasarnya langsung di misalnya Photoshop atau di gambar-gambar langsung lah. Enggak apa-apa. Terserah kalian ya. Jadi nanti dikonsultasi. Di sini jelas ada pertanyaan? Sudah ada gambaran ya? Dikit ada gambaran dikit ya? Nanti saya jelaskan lagi. Nah, itu adalah prakteknya teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang di bawah, teman-teman bisa membuat
media-media nanti yang saya minta dengan proses kreatif, brainstormingnya segala macam, itu proses berpikir kreatif. Ya, ada tadi plus brand atau blueprintnya, ya draft kalian itu harus ada. Jadi ada prosesnya, tadi saya bisa lihat. Ya, itu untuk mata kuliah ini. Jadi teman-teman bisa membuat sehingga dapat memecahkan sebuah masalah atau problem solving. Kalian bisa memecahkan masalah dari produk itu, dari brand itu. Itu yang saya nilai. Oke? Paham sini? Dari sisi udah teman-teman, yang pasti pemahaman dasar itu penting. Makanya teori di awal-awal saya kasih teori, ya. Minggu depan itu full teori kok, masih belum praktek kita. Kemarin itu ada beberapa mahasiswa kayaknya kalau misalnya full teori ngantuk, pusing kepala, ambilin, muntah ber, komplikasi. Ya, karena kebanyakan teori ya nikmatin aja teman-teman ya. Namanya teori yang buat dasar. Mungkin kalau misalnya agak kuat minggu depan mungkin saya tambah jadi 2 kali pertemuan teori. Kalau misalnya teorinya terlalu banyak, kayaknya agak banyak soalnya. Ya, mungkin 2 pertemuan. Nanti sisa pertemuan berikutnya full praktek. Oke? Pasti tahu teori-teori dasar, jadi A dan B sudah. Lalu bisa teman-teman kalau sudah ngerti ya bisa menganalisa pastinya sebuah masalah produk. Ya namanya teman-teman harus sudah tahu teori, sudah tahu ini, bisa berpikir kreatif, teman-teman bisa menganalisa, bisa riset ya produknya supaya teman-teman bisa membuat medianya yang kreatif. Terus teman-teman oke, sudah ya. Sama ini pameran, saya nggak tahu angkatan ini ada pameran apa enggak. Kalau dulu setiap mata kuliah itu ada pamerannya ya. Kalau ini kan semester genap loh. Kalau semester genap itu pamerannya biasanya pameran kecil. Pameran kecil itu artinya pameran di Asia-Asia aja. Ya, cuma tapi semuanya ikut. Kalau yang kemarin ganjil itu kan pameran besar tuh. Di DKM. Kemarin datang. Itu kan di seleksi tuh. Jadi kalau ganjil itu pameran besar. Kemudian ada pameran yang semenjak Covid kemarin pameran ditiadakan soalnya. Yang benar. Kalau lagi ya. Soalnya kalau pameran itu seru. Ya kan seru kan. Tapi kalau pameran ini nanti semua karya kalian gak ada seleksi. Semua dipamerkan. Jadi semuanya ikut pameran. Ya. Jadi benar-benar kelihatan atau kelas lain kalian bisa lihat. Kelas teman kalian sendiri kan bisa lihat karyanya. Hina aja. Hina tapi dengan memberi saran. Kayak evaluasi tadi kan ngerti kan? Oh harusnya seperti ini gini. Oh gitu kan. Tapi jangan juga jelek terus dibuangnya jangan ya. Oke, ini udah ya cara pembelajaran bersama memahami membuat. Ini yang saya harapkan dari teman-teman kalau lulus dari sini teman-teman bisa mengerti teorinya. Ya, nanti makanya dengan cara saya tahu mengerti apa enggaknya, kita akan ada kuis berhadiah. Berhadiah nilai dan mobil. Bisa. Ya enggak lah, mau. Ya, jadi ada biasanya sebelum tes dan sebelum UAS ada kuis tentang pertanyaan-pertanyaan kecil aja dikit. Tapi juga teman-teman kadang-kadang kalau saya mood saya kasih dadak kuis dadakan. Jadi selalu siap sedia ya. Saya kasih kadang-kadang kalau saya kepingin saya kasih kuis dadakan. Ya kalau muka-mukanya lagi ngantuk gitu nah itu. Contohnya kuis itu. Ini aja mau saya kasih kuis rasanya ya. Ya, ngapain ngasih kuis mati teori ini belum kan? Oke, jadi teman-teman memecahkan masalah sebuah produk sudah saya tadi bilang. Terus teman-teman bisa membuat medianya, lalu bisa mengkaji. Nah, kalian kalau sudah lulus, kalau ngerti kalian bisa mengkaji, mengkritisi itu boleh. Mengkritisi atau mengkaji sebuah karya orang itu apakah baik? Baik. Dan boleh. Lebih bagus seperti itu. Jelas ya? Kalian kalau udah ngerti apa segala macam kalian boleh mengkritik, kalian boleh mengkaji, tapi jangan hanya bisa menghina tanpa ada mengkritik. Itu kritik dan saran. Jelas ya? Kalau hanya cuma menghina-hina itu netizen namanya. Ya, jadi bisa kritik saran, bisa mengkaji, nanti lihat media-media apa gitu, bisa komentar segala macam, kalian bisa buat gitu. Sama yang terakhir menggunakan media
yang sudah ditentukan. Ya, nanti maksudnya media yang sudah ditentukan itu, makanya kita di strategi perkuliahan itu ini. Kita ada 2 strategi perkuliahan. Ya, untuk pembelajaran kita selama 1 semester ini ada 2 ini. Teman-teman, saya merahkan lagi banyak. Kosong gini aja. Jadi problem based learning dan problem solve. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya teman-teman, pembelajaran kita ingat ini mata kuliah praktek ya. Praktek kalian nanti dasarnya adalah problem. Base-nya atau dasarnya adalah problem atau masalah. Masalahnya apa? Saya akan minta kalian membuat media untuk brand masing-masing. Nanti setiap orang beda-beda brandnya. Produknya beda-beda. Artinya masalahnya beda-beda. Paham ya? Tapi yang sama adalah saya minta kalian buat poster iklan untuk brand ini. Brand ini. Semua sama. Dasarnya adalah membuat suatu media iklan untuk poster. Masalahnya sama tapi brand yang berbeda toh. Bagaimana nanti kalian bisa menjadi problem solving? Oke, problem solvingnya dari mana ya? Dari tadi. Oh, brand saya targetnya ini. Oh, brand saya ini ngomongin ini. Saya ingin mengutamakan ternyata brand saya ngomongin produknya lebih banyak dari produk yang lain, lebih besar. Bagaimana saya membuat visualnya nanti desainnya seperti apa supaya kita lebih besar dari produk yang lain misalnya. Paham ya? Jadi itu beda-beda nanti. Oh, saya produknya ini, oh saya produknya ini. Itu beda-beda. Jadi nanti yang paling penting adalah base-nya adalah sebuah masalah, baru kalian masing-masing memecahkan masalahnya. Tenang teman-teman. Saya bukan hanya ngasih tugas terus saya tinggal tidur, ya, atau saya tinggal turu. Jadi tetap saya akan bimbing setiap karya teman-teman. Jadi setiap karya teman-teman akan saya bimbing. Dalam apa bimbingnya Pak? Dalam namanya konsultasi. Makanya nih teman-teman kita langsung loncat aja ke paling bawah. Nah, di perkuliahan kita itu ada beberapa kali konsultasi. Apa ya? Di kuliah kita ada beberapa kali konsultasi. Tapi ini tambahan yang mungkin nanti ada di 4 atau 6, pertemuan 6 kita konsultasi. Pertemuan 9 kita konsultasi. Pertemuan 11 kita konsultasi. Mungkin pertemuan 3 atau 4 nanti mungkin konsultasi. Kalau ternyata sudah selesai. Kan kita teori sampai 2-3 kan. 4 misalnya, jadi pertemuan 4 juga kita ada konsultasi. Jadi presentasi dan konsultasi. Tapi ini mungkin presentasi kita saya ganti jadi konsultasi. Jadi bisa 4 kali per konsultasi. Ya saya jelaskan tadi konsultasi apanya Pak? Konsultasi ini. Oke? Ini konsultasikan ini. Brainstorming atau konsep. Ini saya kasih ini aja bocoran. Kita baca udah tahu bocorannya. Jadi media yang kita buat, media cetak pertama adalah poster. Ya. Lalu kita akan membuat media kedua, majalah. Media ketiga, media digital secara online. Poster image produk tetap, poster juga tapi tidak dicetak, tapi di upload. Dan itu ada tekniknya nanti apa yang saya minta. Dan ini harus diupload, wajib diupload di Instagram. Kalau kalian nggak punya Pak, saya ngomong rusak feed saya Pak, feed saya udah estetik Pak. Saya sih paling estetik Pak, ya kan. Buat akun baru, bodo amat saya. Ya, mau buat akun baru atau punya emak lu gitu, punya orang tua mau pinjam, punya kakak itu terserah. Yang penting upload. Oke. Yang ketiga, yang keempat baru medianya pop up. Ini media interaktif. Pop up itu interaktif. Tahu pop up nggak? Iya tahu. Tahu. Yang nggak tahu, cari tahu. Ada Mbak Google kan? Kita akan membuat pop up. Itu media interaktif. Jelas? Hanya 4 media kok satu semester ini. Berat ya? Enggak ya? Empat kali pertemuan apanya banyaknya? Dikit lah. Apa 5 ya? Tambah media rekam ini mau.
buat video gitu, video iklan. Bisa. Mau? Enggak, kalau soal video nanti kalian fokusnya di video rekam ya, di sinematografi, di videografi ya. Ini kita basic-basic aja. Oke, di sini udah ada gambaran sedikit mata kuliahnya. Sudah ada gambaran? Ada ya? Ada. Kita balik. Oke, ini organisasi materinya udah. Oke, ini teman-teman. Jadi tugasnya individu, tidak ada yang kelompok. Diberikan pada saat akhir pertemuan dan dikumpulkan saat akhir pertemuan. Artinya semua deadline tugas saya itu 1 minggu. Ada, gitu. Jadi misalnya di pertemuan kita kan pertemuan 2-3 teori kan. 3 itu teori terakhir. Nah, di pertemuan 3 itu biasanya saya sudah kasih soal, kasih tugas untuk praktek. Pertemuan 3 baru praktek kita fokusnya. Nah, misalnya pertemuan 3 udah ada tugas. Media pertama yang tadi saya bilang, design imaging untuk post. Artinya deadline-nya teman-teman itu 1 minggu. Ya, 1 minggu. Di sini yang dikumpulkan apa? Baik, soalnya apa konsep lah ya. Nanti kalian kumpulkan lagi. Nah ini bagian konsultasi. Ya nanti kalau sudah baru lanjut lagi ke finalnya. Ini 1 minggu. Jadi 1 media itu sebenarnya 2 minggu pengerjaannya. 1 media itu 2 minggu. Tapi minggu pertama harus ada brainstormingnya, konsepnya. Konsultasi, setelah konsultasi, setelah ada revisi mungkin atau ada tambahan atau dan lain-lain, baru kalian ke final. Sudah final. Jadi sebenarnya hitungannya itu 1 media 2 minggu, 1 media 2 minggu. Nanti yang apa? Yang pop up itu mungkin 3 minggu. Tenang, saya nggak jahat kok, saya tahu. Nanti ada bagian namanya prototype kalau pop up. Harus ada prototype dulu. Daripada kalian hal soalnya tuh siapkan duit ya. Kalian tuh mencetak semua nanti. Ya. Jadi siapkan duit kalian. Ya mencetak murah lah, berapa paling art paper 210 lah ya. Berapa sih? 210, 5.000, 7.000? 5.000 ya, murah kan. 5.000 per minggu gitu. Ya, tapi mungkin yang media yang pop up mungkin agak banyak ya. Jadi itu 3 minggu. Kalau yang pop up itu nanti itu puas. Itu 3 minggu. Oke? Tapi selebihnya sisanya itu tugas, konsep, brainstorming, konsultasi, baru final. Jadi semuanya seminggu. Nanti kalau sudah selesai, nanti ada tugas lagi, tugas untuk media berikutnya. Lanjut, konsultasi lagi, jadi ngeluh aja terus. Oke? Jelas ya? Makanya ada konsultasi memang kali. Di sini paham maksud saya? Jadi ada sudah ngerti sistem pembelajarannya, sudah tahu apa yang mau dibuat, sedikit ya sudah tahu dibuat. Nanti kalau mau tahu isinya ya minggu depan teorinya soalnya kan. Tapi setidaknya kan udah tahu kalau kalian hanya membuat media, hanya 4 media, tapi dengan proses kreatif yaitu brainstormingnya. Dengan cara pembelajarannya, tugas, konsul, finalnya, nanti tugas lagi, tugas konsul gini. Sudah gitu aja sampai muntah. Sampai tipes, jangan tipes lah. Gampang kok sebenarnya, tugasnya gampang. Cuma mungkin ada sedikit riset, sedikit ya namanya juga kreatif ya. Harus ada sedikit berpikir. Kalian sukanya kalau berpikir itu kapan? Pasti biasanya kalau malam hari ya. Iya. Keluar otak itu tiba-tiba malam hari itu kayak dunia terbuka. Ada yang kayak gitu? Atau teman saya kayaknya di toilet dia baru keluar inspirasinya. Ada yang sama? Nongkrong di toilet berjam-jam baru keluar. Nongkrong toilet berjam-jam sambil pakai shower gitu. Kalau nggak ada shower pakai cebokan gitu. Ya itu terserah. Itu nanti ada namanya kita belajar di proses kreatif itu inkubasi. Itu proses inkubasi itu wajar. Itu hal-hal yang
wajar dalam berpikir kreatif. Itu nanti gajarnya ya. Memang ada kok. Jadi kalian mau sambil jalan-jalan ke mall, mungkin jalan-jalan ke taman sambil mikir itu boleh. Jadi berpikir itu teman. Makanya tugasnya teman-teman, saya tidak minta kalian kerjakan di kelas. Ya, jadi tugas kalian itu semuanya kalian bawa pulang. Tugas tidak ada yang saya minta kerjakan di sini. Kecuali saya minta konsep awal kok yang begini. Hal selebihnya sampai itunya semuanya di luar. Soalnya kalau misalnya kalian di sini suruh berpikir, biasanya ini ya ketutup sama kelas tuh. Ya. Baru mikir ketutup mantul-mantul gitu ya. Makanya bersama saya tugasnya tenang. Kita semuanya kerjakan di luar. Ya. Jadi teman-teman mau sambil ngopi, mau sambil daki gunung, lomba, diving maksudnya diving di laut ya, bukan diving bola ya. Iya, tetap Snorkeling, hiking, singing, lagi yang ingin jumping, ngising, mining, salah ya. Jadi makanya yang pasti 1 minggu dikerjakan di luar kok, tenang aja. Jelas ya? Jadi jangan ada dulu saya nggak bisa pikir pak, karena kerjakan di kelas nggak ada urusan itu. Kok saya nggak bisa mikir, sudah saya kasih kebebasan kok di luar. Ya, jadi terserah kalian mau di mana kerjakan. Sama, semuanya bersifat individu, UTS sampai UAS semuanya individu, tidak ada yang kelompok. Sampai ada yang kelompok, kenapa bisa kelompok? Kok sama kerjaannya? Setiap orang pasti beda-beda otaknya kan? Ya. Orang kembar aja bisa otaknya beda. Masa kalian baru kenal tiba-tiba kok sama kerjaannya? Sesuatu itu ya. Ya, bahaya itu. Ada ikatan batin mungkin. Ya, jadi itu semuanya tugas individu teman-teman. Sama UASnya kalau bisa mungkin kita ada praktek pameran bersama. Itu yang baru bersama. Jadi UAS itu selalu kalau sama saya. Karena kita dalam mata kuliah praktek adalah kamera. Sama kuis, coba kuis sebelum tes, sebelum UAS. Dan kadang-kadang pas saya mood, besok sudah ada kuis. Makanya doakan aja besok nggak mood ya. Makanya banyak berdoa ya. Mudah hari ini tidak ini pas saya tidak kasih kuis. Oke, ini penilaian. Perhatikan baik-baik, UAS itu nilainya paling besar. Jadi kalau kalian tidak mengumpulkan UAS, jangan harap kalian dapat nilai A. Nilai besar. Ya A ya. Jadi kalian udah kuliah panjang, tiba-tiba UAS kalian nggak ikut, itu sangat-sangat salah. Sayang banget gitu. Kenapa saya bilang gitu? Kita DKV itu kadang-kadang tengah jalan hilang loh kalian. Saya nggak tahu kenapa. Setiap tahun pasti ada. Dari angkatan saya ngajar dari 2017 di sini. Dari angkatan 2017 bukan dari 2017 saya ngajar. Saya ngajar dari 2018. Tapi angkatan 2017, dari angkatan 2017 saya ngajar sampai sekarang. Nggak tahu ya sekarang nggak tahu ya. Dan jangan ya. Dari dulu pasti ada aja anak TKV yang hilang di tengah jalan. Pasti. Ya, itu muka-muka di belakang itu ya, hati-hati ya. Tolong ya. Ya itu saya tandain kamu. Serius? Saya nggak tahu kenapa. Anak DKV kayak gitu. Setiap tahun pasti ada yang hilang. Alasannya apa? Biasanya kalau nggak dapat duit sudah. Iya, project. Kalau udah dapat duit biasanya udah lupa sama tugas, sama kerjaan. Ya, gini loh teman-teman. Saya juga dulu waktu S1 kerja juga, sama kita. Sama. Saya dulu malah pernah, saya dulu ya dikit aja ya. Saya dulu tuh, saya kan pendatang juga loh. Ya namanya cari-cari duit tambahan loh. Saya tuh kadang buat pesan nih, portfolio ini saya kirim-kirim, kasih. Pertama teman-teman dekat yang ada usaha, akhirnya coba. Kemarin dulu itu saya sempat pernah dapat kerjaan untuk Bank Surasari kalau kalian tahu.
bangunan rakyat, mengkredit rakyat, DPR. Saya pernah dapat mereka ada event peduli apa gitu, corporate-nya untuk 200 pegawainya, saya suruh buat baju, desain untuk baju. Dapat saya 200 baju, lumayan. Ya, ngedesain untuk 200 baju pegawai. Ya itu tidur kerjanya, karena saya kan nggak punya koneksi ya. Saya kan ada koneksi, konveksi kan. Saya jadi kayak brokernya aja, saya nggak desainin, saya kasih ke konveksinya. Ya, tapi saya harus tetap melihat kerja mereka sampai mana, karena kan saya tanggung jawab ke banknya itu kan. Ya, tetap saya desain sendiri, tapi tetap saya konveksi, saya lihat juga, saya ikut quality control namanya, itu pasti ya, supaya aman. Ya kayak gitu sambil kuliah. Makanya tidurnya saya kadang 2 jam, kadang sejam. Jelas ya? Kenapa saya kayak gitu? Namanya kan tanggung jawab. Yang milih kalian kerja siapa? Kalian sendiri kan? Ya. Sambil kuliah. Kalau kalian sendiri sudah milih kerja, ya kalian tanggung jawab. Kalian untuk pria ya. Kalian sudah milih jalan ini ya, kalian tanggung jawab jalan ini, jalan. Jadi kalian jawab, oh karena saya udah kerja Pak, jadi saya nggak mau kuliah. Kerja kan kalian yang milih, jadi kalian harus tanggung jawab dengan pilihan kalian. Kayak gitu ya. Jadi kalau udah kerja dia, namanya 1 hari kan 24 jam ya. Ya jadi kerjanya 10 jam, kuliahnya 8 jam, tiduran 4 jam gitu. 4 jam, terus udah lumayan 4 jam tidur kan. Masih muda, paling tuanya mati ya, enggak lah ya. Jangan. Itu saja ya. Oh sekarang tidur udah enak ya, sekarang udah enak. Udah lumayan lah tidurnya. Nanti kelas nggak enak. Kalian maksudnya. Oke. Dulu jadi ya kayak gitulah. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja segala macam ya, berarti tahu. Oke, kuliah harus tetap diselesaikan. Ya duit ya apa? Saya dukung kok teman-teman sambil kerja atau sambil merintis sekarang. Gak apa, saya dukung. Main di situ. Gak apa, jangan lupa. Apa channelnya Mas? Saya promosi di sini. Belum. YouTube-nya. Nah kalau ada tuh, gak apa, kita saling membantu ya. Anak DKV itu harus erat, saling membantu. Koneksi itu, dengar ya. Koneksi itu jalan paling bagus untuk dapat kerja. Koneksi itu jalan yang bagus untuk anak kita desain ini dapat duit. Kalian jangan putus sama koneksi. Kalau bisa perbanyak semakin banyak koneksi kalian semakin banyak. Saya dulu dari kecil-kecil aja, kan teman-teman ada yang teman saya buka usaha gitu kan. Saya kasih pertama tuh gratis aja di desainnya. Jangan mikirin duit dulu. Gratis aja dulu, ini kerjaannya gratis gini. Akhirnya tahu nggak iklan terbaik itu apa? Bukan. Mulut. Iklan terbaik terampil tuh mulut ke mulut. Oh ini tahu nggak desain ini? Akhirnya kesebar. Akhirnya nanya ini, ya udah baru minta dikit-dikit uangnya. Itu baru dapat kerjaan. Koneksi. Jadi awal jangan mikir uang dulu, bangun koneksi teman-teman. Ya, jadi yang mau merintis caranya adalah menjilat. Caranya bangun koneksi. Oke? Jadi kalau ada apa saya boleh ikut, tapi saling membantu ya, jangan. Kalau ada apa-apa teman-teman itu dibantu, bukan dihina. Kalau saya lagi di sini jangan ya. Kita nggak tahu kehidupan orang itu berat apa enggak ya, jangan kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa bantu. Tapi kalau keluarga lagi jualan itu bantu aja. Tetap dibantu teman-teman ya. Nanti pasti ada hasilnya kok ke kita. Oh ini baik, pasti ada kok. Ya teman-teman, yang penting koneksi. Oke. Lanjut. Penilaiannya ini gampang sih Pak. Jadi ada amin sekarang ya. Aminus. Amin. Oke, dulu sekedar informasi ya. Jadi ada A minus, sekarang ada B minus ya. Ada C minus. Jadi nilainya harusnya kalian nanti setting ini udah ngerti lah ya. Nilainya kapan A minus, C minus itu pernah dikasih kan? Nah itu udah ada baru yang lama. Yang dulu kayak gini, sekarang dikasih A minus segala macam karena banyak yang biasanya nggak sampai gitu. Jadi ditolong. C itu lulus ya. Tapi emang kalian mau dapat C? Ya kan gitu. C kan lulus. Tapi emang ada yang dapat C. Tapi dulu ya, waktu saya pertama kali ngajar di sini, saya sering masih C.
kalau kalian tanya aja pas kalian punya angkatan 2017 kalau ada temennya itu sering ngasih C. Ya namanya baru ini ya. Dulu kalau dosen saya dulu kelas soalnya. Dosen saya itu pernah kayak gini. Dan dosen tua soalnya. Wajar ya. Dosen tua-tua. Jadi ini kerjaan kalian. Ini kerjaan kalian ya. Ini kerjaan siapa? Kerjaan saya apa misalnya? Ini tahu nggak kalian apa? Ini sampah. Begitu ngomongnya. Ini cocoknya di mana? Tempat sampah. Gitu. Dosen saya dulu gitu teman-teman. Jadi saya ke bawah dulu. Jadi kalau ini jelek sekali. Akhirnya ini saya kasih C. Jadi itu salah teman-teman ya. Saya udah belajar salah. Gak ada karya langsung bagus. Saya tahu kok. Tidak ada yang langsung terakhir langsung bagus, langsung sempurna. Yang penting itu belajar. Makanya kalian tetap ini tadi kan ada presentasi dong. Bisa kerjaan temannya yang kurang bagus segala macam, tolong jangan dihina. Tapi dibantu. Ya, oh desainnya biar rapi pakai ini gini, dibantu teman-teman, jangan dihina. Ya, sama saya juga. Nanti saya bantu ke teman-teman ya. Jadi yang penting itu konsisten belajar. Jadi teman saya sekarang dia kerjanya freelance tapi luar negeri $, ya. Dulu dia nggak bisa painting, digital painting dulu nggak bisa, sama nih. Lulus akhirnya kerja paintingnya bagus sekali. Teman saya kuliah dulu, kalau kalian mau lihat kerjaan pakai aja lah ya. Itu kerjanya bagus sekali. Sekarang ya pesanannya untuk albumnya orang luar negeri, untuk dulu kan kalau di luar negeri pakai Twitch ya untuk streaming. Ya, Twitch itu logonya pesan sama dia, main $, apa sih? Dari yang awalnya nggak bisa painting. Ya, jadi yang penting itu belajar teman-teman ya. Tidak ada yang langsung sempurna atau bagus belajar. Makanya nilai sekarang saya nggak akan ngasih C kalau bisa dibantu. Tenang aja kok, paling rendah B kok. Nah, saya kasih tahu tuh B atau enggak A ya. Amin ya. Amin, maksudnya amin nih. Ya, jadi gitu teman-teman. Karena juga saya sempat dimarahin dulu. Dimarahin Pak Andri, Kak Prodi, karena saya suka ngasih C dulu. Pak, tolong jangan kasih. Oh iya. Ya, jadi itu ke bawah aja. Tapi sekarang udah enak kok. Ya, minimal B kok. Kalau bisa dibantu, kalau nggak bisa dibantu ya tetap C. Ya, saya kalau C maupun kalau D, kalau E, saya nggak bisa bantu ya. Kalau bisa dibantu ya. Yang penting itu mau hadir, mau konsul, maupun kerjanya apa gimana. Oke, ini jelas? Ada pertanyaan? Sebelum kita tertib, ada pertanyaan untuk tugas, untuk media kreatif, untuk selama 1 semester ini ada pertanyaan? Jalan kuliah kita, proses pembelajaran, ada pertanyaan nggak? Atau nanti tugas-tugasnya atau media kreatif itu apa? Masih ada yang bingung? Sebelum saya lanjut ke tata tertib, ada yang bingung apa sudah mengerti semua? Mengerti? Yakin? Diikuti pelan-pelan Pak. Oh ya, diikuti pelan-pelan. Tapi intinya udah ngerti ya? Jalan menuju surga. Kamu surga, kamu mati kok. Di sini saya nggak khotbah ya, saya ngajar di sini. Ya, ini jalan menuju A. Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Tata tertib. Tata tertib ini kita sahkan hari ini juga. Kalau ada yang nggak berkenan, hari ini kita rombak. Jelas? Jadi supaya tidak ada yang alasan-alasan lagi. Jadi benar-benar sedikit. Kalau ada yang keberatan, hari ini juga. Oke. Mahasiswa toleransi keterlambatan maksimal 15 menit. Artinya 1:15. Jelas di sini? Ada yang keberatan? 1:15. Ada yang keberatan? Yang keberatan langsung cek. Enggak. Kalau misalnya ada kendala atau di jalan, misalnya. Oke, itu nanti ada. Tenang kok. Kalau ada kendala, ini nanti di poin ke 6. Nanti saya jelaskan ya. Yang pasti dulu kalau nggak ada kendala 15 menit batasnya ya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk kalian, untuk saya juga. Kalau seandainya saya nggak masuk tanpa ada izin ke kalian, ya enggak lah. Kalian boleh pulang.
kalian dipersilakan pulang kelas. Pulang kelas lagi, apa itu pulang kelas? Jadi kalian silakan keluar, boleh. Kalau saya belum izin, oke? Jadi kita toleransinya sama. Jadi nggak ada bedanya, jelas ya? Karena saya kayak gitu, kalian juga kayak gitu. Karena kalian kayak gitu, saya juga kayak gitu. Ya, 15 menit. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan. Maksudnya apa? Kaosan boleh. Saya dulu kuliah kaosan kok. Ya, gak apa-apa, kaos boleh. Rapi itu apa maksudnya? Celana panjang plus sepatu. Iya. Ya. Kenapa saya ngomong di kampus dulu, apalagi dulu ya di kampus saya, teman-teman saya itu, jadi kalau kami buat gambar yang buat animasi atau apa gitu kan, kami ada meja kaca gitu ya, yang ada lampunya, jadi bisa membuat layar-layar gitu. Kan besar kan mejanya tuh, kan bawah kan besar juga ruangannya. Ya, makanya supaya dosen, jadi kan dosen nggak lihat, jadi ya pakai celana pendek semua, pakai sandal. Saya nggak berani gitu, kurang ajar gitu. Tolong jangan ya, apalagi sekarang ini kan kelihatan semua kan. Cewek pakai rok boleh, cowok jangan. Ya, kalau rapi boleh. Kalau lebih rapi lagi ceweknya roknya panjang ya. Cowok tapi jangan ya. Apalagi pakai outfit kalian. Yang cowok ya. Oke. Terus rambut nggak apa-apa, terserah. Nah, di kafe itu sampai segini pun boleh ya. Kelihatan seninya itu bagus ya. Pertahankan. Gak apa, itu ada di kafe. Yang penting sopan rapi itu maksudnya celana dengan sepatu. Oke. Dan kalau bisa, bukan kalau bisa, dan harus mandi. Kalau jangan yang bau ketek ya. Sengaja parfuman. Saya semester lalu itu ada, kalau saya ngajar siang itu ada yang bau ketek ya, saya nggak suka ya. Apalagi bau-bau ya. Enggak, anak di kafe rata-rata bibu. Semuanya, saya juga nonton anime kok sama. Oke, saya mau ngomong apa sih? Oke ya. Lanjutnya teman-teman, poin 3 sama 4, halo. Jadi untuk mengikuti UAS kehadiran kalian minimal 75%. Harga itu 3 kali apa? Tapi saya tambah tadi ini. Jadi nomor 4, batas apa kalian boleh sampai 4 kali. Ya, boleh sampai kali. Harusnya 3 kali, tapi saya tambah jadi sekali. Soalnya saya kasihan aja sama muka kalian ya. Jadi 4 kali. Tapi lewat dari itu, kalian tidak boleh ngikutin UAS. Lebih dari 4 kali, langsung auto DO, bukan DO juga sih. Auto E. Jelas ya? Jelas. Ada yang keberatan? 4 loh, saya tambah nih. Ada yang keberatan? Enggak kan? Nah, poin 5 penting. Halo. Izin masuk sebelum jam perkuliahan. Jadi izin tidak sebelum masuk jam perkuliahan. Misalkan kalian mau izin untuk tidak hadir, ya, izin misalnya ada acara keluarga atau izin sakit, jangan waktu jam pelajaran. Karena saya jarang sekali buka HP kalau kuliah. Ya, apalagi waktu selesai, kalian baru chat waktu sudah nanti jam 7 malam gitu. Ya saya nggak mau, ini masa saya ubah lagi, kan sudah saya kasih ke BA. Ya, jadi kalau izin itu harus sebelum kuliah. Artinya mungkin boleh jam setengah 12 atau jam setengah 1. Kita kan masuk jam 1 kan? Setengah 1 izin, Pak saya nggak hadir Pak. Ya, atau kemarin malam-malam boleh. Oke? Izin boleh. Tapi jangan waktu perkuliahan kayak gini. Karena saya jarang buka HP. Dan sudah saya absen. Jelas ya? Jelas. Sama ini tadi pertanyaan Mas ya. Yang nomor 6. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita nggak tahu ada apa-apa loh.
ada izin terlambat dan segala macam itu boleh. Tapi dengan syarat ini, maksudnya jelas. Jadi Pak, saya izin terlambat karena apa? Jelas. Ya, bisa ban bocor. Foto Pak. Gak usah. Gak usah. Saya orangnya percaya aja teman-teman. Kayak mau bilang apapun saya percaya orangnya. Kan bukan urusan saya menghakimi kalau kalian bohong atau enggak kan? Memang, saya kan gak apa-apa. Bukan urusan saya. Urusan kalian sama yang di plafon. Iya, kalau kalian mau bohong sekarang bukan urusan saya tuh. Jadi gak usah dikirim foto. Ya tinggal kalian ngomong aja, Pak saya izin karena ini aja, atau ban bocor atau jam keluarga. Terserah, padahal keluarganya atau tetangga misalnya. Itu kan kalau bohong kan urusan kalian, bukan urusan saya. Yang pasti izinnya masuk jelas. Lalu masuk akal maksudnya apa? Masuk akal, jangan pas izin lagi mencari kitab suci dengan biksu toh misalnya. Kalian siapa? Pakai. Ya, ini masuk akal ya izinnya. Nih, tadi ada yang contoh yang tadi dibilang oleh masnya. Kemarin hari Senin ada yang izin langsung ya. Izinnya gini. Video. Saya nggak butuh loh, ini nggak apa-apa lah. Dorong, Pak harus bensin katanya. Di video. Tadi kemarin siang kelas F berapa siang? F2 itu. F1 dari pagi. Ya, jadi adalah. Ya itu nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kalian itu nggak usah di videoin nggak apa-apa ya. Yang penting jujur aja. Oke? Kalau kayak gitu terlambat ya nggak apa-apa. Kita nggak tahu kan ada terjadi apa-apa di jalan. Siapa tahu lagi kalian tiba-tiba ingin menolong kucing yang tergeletak di jalan. Dan hati sekali kan ya. Oke, terus yang terakhir yang paling saya benci. Jadi nanti absen teman-teman akan saya kasih ke kalian untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi semuanya tanda tangan. Biar di sini ada celah. Kan saya ini angkat kelasnya banyak tuh, apalagi saya sejarah lama. Tapi kalau kemarin sempat ketahuan ada yang titip absen. Ya, TA tuh titip absen. Jadi tiba-tiba orang yang gak ada tapi di tanda tangan ada. Sampai kalau ada yang nggak ngaku, nanti kalau bisa ketahuan ya sama saya terus nggak ngaku. Kalau gak ada yang ngaku, seluruh kelas saya apakan. Jelas? Ada yang keberatan? Ya, saya nggak mau tahu. Masih mending itu saya apakan daripada saya kasih langsung C semuanya. Ya, jadi tolong dengarkan baik-baik. Ini udah saya tulis di sini. Jangan ada yang berani-berani nitip absen. Sampai ketahuan saya satu kelas imbasnya. Ya, jelas ya? Kan ini sudah dikasih alfa 4 kali. Kalau pakai aja. Terus kalau terlambat atau izin apapun kan tinggal izin. Chat. Kan kita ada WA group ya, yang belum masuk WA group masuk ke WA group. Atau kalian malu karena apa izinnya WA pribadi nggak apa-apa. Jelas ya? Jangan ada yang berani titip absen bagi saya. Saya paling nggak suka gitu. Kalau emang izin aja. Biar nanti tanya temennya tugasnya apa. Kalau tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba ada absen itu saya benci sekali gitu. Oke? Ada yang keberatan dengan poin-poin ini? Ini kita akan terapkan selama 1 semester. Ada yang keberatan? Atau sanggahan dari jasa penuntut umum? Ada sanggahan dari jasa penuntut umum? Gak ada. Deal? Makan ya. Oke, ini adalah alasan hari ini. Nanti akan saya berikan ke kalian. Tapi nggak tahu ya, mungkin saya ingin bang, atau misalnya nanti malam saya sudah tepar. Saya tadi ngajar dari jam 8 pagi soalnya. Ya 8.40. Nanti saya ngajar lagi soalnya jam 6:30 sampai jam 9 atau mungkin sebentar aja hari ini. Ngajar eksekutif di malam. Jadi kalau misalnya saya tepar, besok mungkin saya kirim ya. Oke ya, jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke.
Kalau gitu teman-teman, sebelum ini sedikit kita habiskan pertemuan pertama ini ya, biar enak ya. Saya ada Discord kelas. Ya. Jadi saya punya Discord kelas, jadi ada kata-kata nama udah ada masuk. Saya punya Discord dari dulu. Sorry. Jadi teman-teman, itu akan share juga linknya. Kan kita ada sesi konsultasi kan, dan ini orangnya banyak loh. Ya, sampai 2 halaman begini. Makanya saya tadi kaget loh. Saya kan nggak ada simapa loh. Baru kaget saya. Ini adalah gini ya. Ini angkatan 2019 nih gara-garanya ya. Jangan salah. Oh, siapa? Enggak ya. Jadi mungkin waktu konsultasi mungkin setengah sudah konsul, setengahnya belum misalnya kan. Tapi jamnya udah selesai. Kalau kayak gitu, sisanya lewat konsul lewat Discord. Jelas ya? Jadi Discordnya nanti khusus untuk kalian konsultasi. Jadi kalian bisa di pengiriman projectnya, di channel pengiriman project kalian kirim. Lalu teman-teman masuk join channel. Ya, seperti itu. Tahu Discord? Yang nggak tahu cari tahu. Yang nggak ada download. Ya. Tapi nah butuhnya itu. Soalnya saya paling nggak mau di WA. Jadi kalau WA konsul kan oke lah kalau WA konsul. Tapi tiba-tiba saya pengen ngomong gitu loh. Kalau konsulnya udah bagus ya paling ya bagus, tinggal lanjutkan ya kan. Tapi kalau tiba-tiba saya pengen ngasih isi, kan saya harus ngomong kan. Nah, masa saya telepon kalian? Bagi saya WA itu privacy sebenarnya, ya. Jadi chat-chatnya itu sebenarnya makanya kalau mau chat apa di WA grup aja. Tapi kalau memang malu atau segala macam ya chat pribadi Pak. Tapi kalau tugas saya maunya di Discord. Semua kirim di Discord. Nanti teman-teman bisa join ke voice chat. Yang sudah konsul pun boleh join. Ya, jadi bisa dengar apa namanya? Masukan lagi yang sama mungkin. Kan boleh kan? Discord kan kalian bisa masuk aja. Asal satu syarat, yang nggak konsul atau apa jangan ribut. Tiba-tiba ada mic-nya gitu kan Discord. Tiba-tiba, woi push mic gitu. Udah nggak ini, udah nggak konsul, push mic. Rosa gitu. Rosa. Oke, ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Capek ya? Jam berapa ini? Jam 2, Oh, masih setengah 3. Masih, Pak. Kita sampai jam berapa? Setengah 5. Setengah 4. Sampai jam berapa? Setengah 5. Enggak, jam 4.20 tuh. Iya, Pak. 4.20. Oke, biasanya teman-teman, kali ini saya pertama dikit aja tau. Iya. Tapi teman-teman, ya kalau saya itu orangnya suka gini dari dulu itu. Kalau misalnya waktunya masih banyak nih waktunya nih. Enggak, ya kalau boleh. Tapi saya sini ada yang suka ngelawak kan? Ada yang suka ngelawak? Ini Pak, Adi Pak. Adi. Bisa sih jadi kalau tinggal. Oke, jadi nanti teman-teman tolong tugas kalian siapkan materi stand up. Jadi kalau bisa waktunya masih banyak, saya suruh satu orang langsung maju. Nah, sudah siap materi ya. Jadi tidak ada alasan yang belum siap materi. Sekalian belajar, siapa tahu itu adalah jalan hidup kalian. Ada dulu tau nggak? Semester lalu ada kakak kelas kalian itu yang suka puisi, suka apa? Ya puisi gitu, anak sastra gitu dia. Ya udah saya suruh puisi aja, totalitas ya. Dia puisinya. Kalau dia kayak gitu ada suka? Nggak ada, Cece. Saya datang kerjain tugas tidur Pak. Kupu-kupu. Tahu kupu-kupu apa? Udah pulang kuliah. Pulang. Saya tuh bukan kupu-kupu malam ya. Kalau mas-mas Jakarta tuh kayaknya kurang ya. Apa ini Pak? Kuliah rapat ya. Tapi enggak sih, enggak rapat ya. Anak Maesa bukan? Kami DS Pak. DS apa? Putra Maesa Pak.
Ya, jadi biasanya kalau saya tipenya dulu kuliah pulang. Saya dulu sempat mau ikut organisasi tapi akhirnya saya batalkan. Karena saya rasa lebih enak cari duit daripada apa. Jadi makanya saya mesti kuliah pulang, waktunya banyak untuk kerja. Tapi saya kerjanya biasanya malam. Jadi pulang kerja itu biasanya saya relax dulu. Yang namanya manusia kita harus relax dulu ya. Yang main game dulu nggak apa-apa, nggak ada yang larang ya. Main game, siapa main yang lain, asal jangan main hati wanita aja ya. Ya wanita itu bukan untuk dimaini tapi untuk disayangi ya. Parah ya. Nah, dikit-dikit. Saya jujur ya, saya suka ngelawak kayak gitu ya. Jadi tolong, maksudnya bukan suka pamer, suasana cair aja ya. Jadi kadang-kadang, ya kadang saya ini ya, suka ngelawak itu kadang saya suka ini ngehina ya. Jadi tolong siapkan hati mental ya. Ya hina-hina dikit ya kayak bawa bawang gitu. Gak apa, kita semua bawa bawang ya, bibu ya. Iya Pak. Ya enggak. Enggak Pak, sama maksudnya saya juga. Oke, nah pertanyaan di sini. Sabun. Oh itu saya tanya. Enggak lah. Media kita ada berapa nanti? Tahu apa aja? Poster. Jadi nanti pop-up itu teman-teman, kenapa saya tambah? Karena itu media interaktif. Ya, media interaktif itu terakhir nanti. Kenapa ada media interaktif? Kalau perhatian dikit ya sebelum kita pulang, media interaktif itu media yang benar bisa mengena ke kalian. Entah yang membuat, entah yang melihat, entah yang merasakan kalau target audiens kalian. Sedikit tadi itu kayak gini, sama kayak estetika. Ini media dan ini misalnya konsumen atau konsumen lah, audiens. Jadi medianya itu bisa menstimulus si konsumen atau audiensnya itu bisa responnya itu dengan melakukan sesuatu di media. Kan yang apa namanya? Media pop-up nanti kalian bisa dibuka, nanti adalah nanti kalian buat sendiri ya. Bisa ditarik, bisa diapain, bisa dipelintir, bisa ditendang gitu. Bisa dibuka. Ya, dibuka, dijilat, dicelupi. Oreo, apa lagi? Oreo. Ya. Jadi benar-benar itu ngasih experience atau pengalaman. Nah, itu biasanya untuk menambah bisa lebih gampang masuk ke saya bilang tadi manusia kan short memory kan. Kalau pengalaman itu dia lebih mengena hati. Makanya itu nanti di media terakhir kita. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Minggu depan sudah puasa? Sudah ya? Tapi masih masuk dong? Masuk. Agak lemas sedikit nanti Pak. Ya, siap ya kita ya. Ya namanya juga. Kalau saya tahu saya baru ingat ya, minggu depan itu kan teori full. Saya full ngomong. Ya kalian kan tadinya nggak ngomong, nggak puasa dan puasa kan. Siang lagi, tolong jangan tidur ya. Catat. Jangan. Oh terakhir deh. Terakhir lagi kemana lagi? Ini terakhir aja. Kalau teori saya ngomong, kalau perhatian, ya jangan ada yang main sendiri, jangan ada yang keluar-keluar, kalau bisa, jangan ada yang sibuk sendiri. Kalau saya lagi ngomong, nanti teori. Tapi nanti waktu presentasi sama, gitu juga. Teman-teman harus perhatikan, jangan sibuk sendiri. Tapi nanti waktu konsultasi, kan ada konsultasi kan 4 kali ya. Waktu konsultasi kalian boleh ngapain aja. Kalian boleh dengar lagu, main game,
salto, terbang, Kayang, melayang, boleh. Tapi serius. Tapi boleh, tapi jangan ribut. Misalnya mau dengar lagu pakai headset, main game pakai headset, boleh. Tapi nanti waktu konsultasi saya suruh maju, langsung maju. Kalau tiba-tiba Mas Iqbal bentar lagi main, langsung saya coret nama kalian. Ya. Tapi setelah tadi waktu duduk lagi, boleh ngapain aja. Ngapain aja yang baik-baik maksudnya. Mungkin belajar, sholat gitu dibantu. Tapi dengan syarat nggak boleh ribut. Jadi kalau konsultasi kalian bebas teman-teman ya. Enak ya? Tapi kalau saya ngomong harus perhatikan. Kalau nggak ada perhatian atau segala macam, langsung saya catat aja. Biasanya nggak saya suruh keluar, saya catat biasanya. Ya. Oke, saya tidak ada. Selamat siang. Ya.